Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 1 tentang hukum-hukum dasar kimia. Berikut penjelasannya. Pertama, reaksi kimia. Reaksi kimia adalah suatu proses di mana suatu zat atau reaktan diubah menjadi zat yang berbeda dan disebut dengan produk. Persamaan kimia ini berupa pernyataan matematis yang melambangkan pembentukan produk dari reaktan yang akan terjadinya sebuah reaksi. Reaktan diletakkan di sisi kiri, sedangkan produk yang terbentuk berada di sisi kanan dan dihubungkan oleh anak panah. Contohnya sebagai berikut. CH4 plus 2O2 direaksikan menjadi CO2 plus 2H2O. Berdasarkan persamaan kimia di atas, dapat dilihat bahwa atom di sebelah kiri jumlahnya sama dengan atom di sebelah kanan. Yang kedua, ciri-ciri reaksi kimia. A. Perubahan warna. Contohnya seperti besi yang akan berubah warna jika sering terkena air hujan dan panas matahari, atau disebut juga dengan perkaratan. B. Pemancaran panas dan cahaya. Contohnya pembakaran kembang api. C. Pembentukan endapan. Contohnya kapur sirih direndam di dalam air. D. Pembentukan gas. Contohnya fenomena roti mengembang karena soda kue atau baking soda. Yang ketiga, jenis reaksi kimia. A. Reaksi dekomposisi. Reaksi dekomposisi merupakan reaksi atau senyawa yang terurai menjadi dua atau lebih senyawa yang lebih sederhana. Bentuk reaksi dekomposisi sebagai berikut. X direaksikan menjadi X plus Y. Contoh reaksi dekomposisi sebagai berikut. CaCO3 direaksikan menjadi CaO plus CO2. B. Reaksi perpindahan ganda atau metatesis. Reaksi perpindahan ganda merupakan reaksi kimia yang terjadi di mana ion dipertukarkan membentuk senyawa baru. Bentuk persamaan dari reaksi perpindahan ganda yaitu XY plus ZA direaksikan menjadi XZ plus YA. Contoh reaksi perpindahan ganda, BaCl2 plus Na2SO4 direaksikan menjadi BaSO4 plus 2NaCl. C. Reaksi presipitasi. Reaksi presipitasi merupakan reaksi kimia yang melibatkan pembentukan produk yang tidak larut, misalnya endapan atau padatan. Persamaan kimia yang menjelaskan perubahan kimia cukup untuk reaksi dalam larutan, tetapi untuk reaksi senyawa ionik dalam larutan air, persamaan molekul memiliki representasi yang berbeda. D. Reaksi perpindahan. Reaksi kimia di mana unsur yang lebih relatif menggantikan unsur yang kurang relatif dari larutan garam. Bentuk persamaannya, X plus YZ direaksikan menjadi XZ plus Y. Contoh reaksi perpindahannya, Zn plus CuSO4 direaksikan menjadi ZnSO4 plus Co. E. Reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran merupakan reaksi dengan bahan yang mudah terbakar dengan pengoksidasi untuk menghasilkan produk yang teroksidasi. Contoh pembakaran logam magnesium. 2Mg plus O2 direaksikan menjadi 2MgO plus panas. Contoh reaksi pembakaran metana. CH4G plus 2O2G direaksikan menjadi CO2G plus 2H2OG. F. Reaksi kombinasi. Reaksi kombinasi merupakan reaksi kimia di mana dua atau lebih reaktan bergabung untuk membentuk satu produk tunggal. Bentuk persamaannya, X plus Y direaksikan menjadi XY. Contohnya, reaksi pembentukan garam antara logam natrium yang bereaksi dengan gas kalor akan membentuk natrium klorida dengan persamaan reaksi 2Na plus Cl2 direaksikan menjadi 2NaCl. Ada jenis reaksi kimia, perpaduan. A plus B direaksikan menjadi AB. Penguraian, AB direaksikan menjadi B plus A. Penggantian tunggal, AB plus C direaksikan menjadi AC plus B. Pergantian ganda, AB plus CD direaksikan menjadi AC plus BD. Yang keempat ada faktor reaksi kimia. A. Sifat reaktan. B. Orientasi reaktan yang bereaksi.
D. Luas permukaan. D. Intensitas cahaya. E. Sifat pelarut. F. Konsentrasi tekanan. G. Tekanan. H. Suhu. I. Katalis. Yang kelima, jumlah mol pada reaksi kimia. Avogadro mengemukakan hipotesisnya bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, maka volume gas-gas yang berbeda memiliki jumlah partikel yang sama. Mol menunjukkan banyaknya zat yang mengandung partikel elementer, atom, molekul, senyawa, atau yang lainnya. Sebanyak jumlah atom yang terdapat dalam tempat 12 gram karbon bernomor atom 12. Jumlah atom tersebut dinamakan bilangan Avogadro atau Na. Bentuknya yaitu Na sama dengan 622 dikali 10 pangkat 23 partikel penyusunnya 1 mol zat. Yang keenam, contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari. A. Fotosintesis. B. Pembakaran. C. Pencernaan makanan. D. Penyabunan. E. Proses memasak. F. Asam basa menjadi gas. G. Enzimatis. H. Cuka dan baking soda. Oke, next, lanjut. Yang kedua ada hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia ada 5, yaitu ada hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum Gay-Lussac, dan hukum Avogadro. Yang pertama itu ada teori phlogiston. Teori phlogiston ini bukan termasuk ke dalam hukum dasar kimia, namun termasuk ke dalam teori dasar kimianya. A. Teori phlogiston. Teori phlogiston pertama kali dikemukakan oleh Johann Joachim C.C. Becher pada tahun 1667. Selanjutnya, teori tersebut dikemukakan secara lebih formal oleh Georg Ernst Stahl pada tahun 1773. Teori phlogiston mengemukakan bahwa dalam setiap benda yang dapat terbakar mengandung zat yang akan lepas ke udara bila terbakar sehingga massa benda sesudah terbakar akan lebih ringan. B. Hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Hukum kekekalan massa dicetuskan oleh bapak kimia modern bernama Antoine Lavoisier pada tahun 1780-an. Hukum Lavoisier adalah hukum yang mengatakan bahwa massa sistem tertutup adalah konstan. Bahkan jika proses yang berbeda terjadi dalam sistem tertutup, massa suatu zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama, tetap atau konstan. Contohnya adalah saat membakar papan kayu akan menghasilkan energi panas, asap dilepaskan dan menyisakan abu. Rumusnya di bawah ini, ada massa jenis, waktu, divergensi, dan massa kecepatan aliran. C. Hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Hukum perbandingan tetap dicetuskan seorang ilmuwan asal Prancis, Joseph Louis Proust, peneliti perbandingan massa unsur yang terkandung di dalam suatu senyawa pada tahun 1799. Hukum ini menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu tetap atau sama. Dengan kata lain, setiap sampel suatu senyawa memiliki komposisi unsur-unsur yang tetap. Contoh eksperimen dari hukum Proust yakni reaksi unsur hidrogen dan oksigen. Rumusnya di bawah ini, yaitu AR unsur X sama dengan massa rata-rata atom unsur X per 1/12 massa atom unsur C-12. D. Hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Hukum perbandingan berganda dikemukakan oleh Johann Dalton pada tahun 1803. Menurut Dalton, yaitu apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka perbandingan massa unsur yang satu yang senyawanya dengan unsur lain yang tertentu massanya adalah bilangan bulat dan sederhana. Contoh hukum perbandingan berganda Dalton yaitu ketika hidrogen dan oksigen bergabung dapat membentuk air H2O atau hidrogen peroksida H2O2. E. Hukum Gay-Lussac.
Hukum ini dikemukakan oleh Joseph Lodge Gay-Lussac pada tahun 1808. Hukum Gay-Lussac berbunyi, tekanan suatu gas akan berbanding lurus dengan hukum absolutnya pada keadaan volume yang konstan. Artinya, jika suhu gas meningkat, maka tekanan juga akan meningkat. Jika massa dan volume gas tersebut tetap konstan, tak berubah. Contoh penerapan hukum Gay-Lussac dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pembuatan kaleng atau semprotan aerosol seperti produk cat dan lain-lain. Rumusnya di bawah ini. P1 per T1 sama dengan P2 plus T2. Keterangannya, P1 sama dengan tekanan gas pada kondisi pertama, T1 sama dengan suhu mutlak pada kondisi pertama, P2 sama dengan tekanan gas pada kondisi kedua, T2 sama dengan suhu mutlak gas pada kondisi kedua. F. Hukum Avogadro. Hukum Avogadro dikemukakan oleh Amedeo Avogadro. Hukum Avogadro berbunyi, semua gas dengan volume yang sama di bawah tekanan dan suhu yang sama memiliki jumlah partikel atau jumlah molekul yang sama. Misalnya, gas nitrogen dan gas klorin dengan volume 1 liter dan berada pada suhu serta tekanan standar memiliki jumlah molekul dan partikel yang sama. Rumusnya di bawah ini. F1 per N1 sama dengan F2 per N2. Keterangannya, F1 sama dengan volume pertama, F2 sama dengan volume kedua, N1 sama dengan jumlah molekul gas pertama, N2 sama dengan jumlah gas kedua. Sekian penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat dan bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.